Baik, kembali dalam program Suara Islam. Alhamdulillah sajwa di hati. Takbir. Allahu Akbar. Baik ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum nanti kita mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu majelis taklim kita, Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz mau menyampaikan dulu kesimpulan atau ringkasan dari tausiah kita pada hari ini. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih kepada majelis taklim Pasinan 3 beserta pemirsa Padang TV dimanapun berada, bahwasanya kita udzukurini azkurukum, ingatlah kamu selalu kepadaku, kata Allah, maka Allah akan selalu ingat kepada kita. Maka kadangkala manusia itu ingat kepada Allah ketika saat lapang, ketika saat sulit manusia sering lebih ingat. Maka kata Allah, ingatlah kamu selalu kepadaku di saat lapang, maka Allah akan cepat lebih ingat di saat kita sulit. Jadi manusia kadang ketika sulit ingat Allah, ketika lapang lupa Allah. Ajaran agama mengajarkan ingatlah selalu kepada Allah di saat lapang ataupun di saat sulit. Kadang-kala memang ujian manusia di saat lapang lupa akan Allah. Kalau kita lupa akan Allah di saat lapang, maka Allah akan lupa di saat kamu kesulitan. Maka banyak orang bilang kalau sudah pernah sukses jatuh payah kembali lagi. Itu tidak ada seperti itu. Artinya belajarlah kita ke depan. Kalau ketika kita ingat di saat lapang, ingat Allah, maka Allah lebih ingat kita di saat kita sulit. Tapi sebaliknya, kalau kita lupa akan Allah ketika kita lapang, maka Allah pun agak sulit untuk mengingat kita ketika kita dalam kesulitan. Itulah kesimpulan pengajian Suara Islam pada pagi yang berbahagia ini. Semoga kita selalu mengingat Allah, hidup kita akan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ustadz ya. Mungkin dari ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Islam. Alhamdulillah sajwa di hati. Takbir. Allahu Akbar. Lanjut Bu. Saya mau nama saya Bu Des, dan di sini saya mau bertanya. Tadi kan Pak Ustadz bilang kita selalu ingat Allah gitu. Betul. Jadi di sini saya mau bertanya, amalan khusus apa yang harus kita lakukan agar kita selalu ingat Allah di setiap helaan nafas kita, di setiap detik, setiap waktunya, dimanapun kita berada, kita ingat sama Allah. Apa amalan khusus yang bisa kita lakukan agar kita bisa ingat Allah di setiap waktu? Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Des ya Pak Ustadz. Mungkin Ibu ada satu lagi dari sisi kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ita dari Majelis Taklim Musala Muslimin Pasinan 3. Saya mau mempertanyakan Pak Ustadz, bagaimana kita mengingat Allah setiap saat, dan kita rasanya sudah bersyukur Pak Ustadz, tapi hati kita ini ada juga jengkel-jengkelnya Pak Ustadz, ada yang tidak yang baik tuh. Bagaimana mengatasinya Pak Ustadz? Hanya itu. Oke, itu saja ya Bu ya. 2 pertanyaan, silakan dulu Pak Ustadz, dijawab dulu. Terima kasih dari Bu Des yang begitu sudah banyak tahu manusia, bahwasanya manusia sudah tahu kalau manusia itu harus ingat Allah, dan manusia sudah dari kecil sudah tahu tentang itu zikir, tentang itu bacaan apa, sudah pada tahu. Tapi yang beliau tanyakan, ada amalan khusus yang sekiranya kita fi kulli halin, dalam segala hal, sikap perilaku
yang selalu ingat kepada Allah. Ibu Des yang berbahagia dan juga Majelis Taklim dan para pemirsa dimanapun Padang TV berada. Sebenarnya zikir itu semuanya sama. Cuma tinggal kita bagaimana mengartikan dan mudah untuk kita baca. Kadang-kala kita cuma bisa baca subhanallah, tapi tidak ngerti akan maknanya. Subhanallah itu kan artinya maha suci Allah. Allah jelas sudah maha suci, tapi tinggal kita praktekkan kepada kita. Jadi kadang-kala banyak orang baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi harusnya subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Sucikan akal kami ya Allah. Itu. Harus begitu. Kan banyak orang, banallah, 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 banallah. Kadang apa? Kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu banyak. Harusnya seperti itu. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Sucikan akal kami. Subhanallah yang kedua, maha suci engkau ya Allah. Sucikan hati kami. Subhanallah yang ketiga, sucikan nafsu kami. Seterusnya sampai diulang 33. Karena 3 hal komponen ini yang membawa manusia rusak. Itulah. Jadi tidak ada amalan dzikir khusus, tidak ada. Cuma tinggal bagaimana mengartikan dan mengaplikasikan zikir dalam kehidupan. Alhamdulillah contohnya, terima kasih ya Allah akal kami masih sempurna. Alhamdulillah terima kasih ya Allah hati kami masih tentram. Alhamdulillah yang ketiga, terima kasih ya Allah nafsu kami masih terkendali. Itu yang sebenarnya. Tidak perlu cepat-cepat. Panallah, 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 panallah. Apa kayak gini nih? Ngitung duit aja begini bisa nggak? Nggak bisa, paling berantakan. Apalagi zikir. Jadi intinya zikir itu tidak ada yang khusus. Cuma tinggal mengaplikasikan dan mengartikan. Subhanallah. Kalau Allah sudah suci, maha suci Allah, ya Allah suci. Minta kita dalam berzikir subhanallah. Sucikan akal kami ya Allah. Subhanallah, sucikan hati kami ya Allah. Subhanallah, sucikan nafsu kami ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih akal kami masih normal. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hati kami masih tentram. Tatmainul qulub. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nafsu kami masih nafsul mutmainnah. Itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan. Terus pertanyaan kedua, bagaimana kadang-kala, yaitu kadang tadi sama. Jawaban semua seperti itu juga. Tapi ada tambahan sedikit dari ibu tadi, bagaimana supaya setan itu masih kita terbawa emosional. Memang manusia itu ada hati, ada 3. Ada kolbun maridun, ada kolbun hayyun, ada kolbun mayitun. Hati itu ada 3, ada fi qulubihim maradun, ada hati yang sakit, diobat dulu. Maka itu Al-Quran diturunkan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaun wa rahmatun. Al-Quran Allah turunkan pertama sebagai obat, baru sebagai rahmat. Kadang-kala orang baca Quran, kenapa kayak Angku Salih baca ini kok langsung mujarab, kok kita ndak? Karena kita baru sebagai obat. Penyakit awak banyak. Jadi jangan bosan-bosan baca Quran itu. Pertama sebagai obat dulu. Obat zolim, obat syirik, obat pelawan, obat sombong. Itu diobatin dulu. Baru sebagai rahmat. Ya, itu. Kalau kita masih ngobat, kan namanya obat. Kadang lah diobek, kece orang tua mah. Obek diminum, pantangan di laluan juga. Lah jale sakit gatal-gatal, kacang dimakan juga. Nah, itu perlu terus. Jadi perlu istiqomah. Insya Allah kalau kita istiqomah, insya Allah memang Al-Quran diturunkan seperti itu. Sebagai obat dulu, baru sebagai rahmat. Kalau sudah rahmat, pinta boleh, kendak berlaku. Itu kira-kira mudah-mudahan
kita sebagai manusia jangan bosan, jangan kita memilih-milih zikir, gak usah. Yang penting kita ngerti maknanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupannya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Itu kira-kira mudah-mudahan bermanfaat. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Kita simpulkan dari pertanyaan Ibu Des ya, Ibu Des, untuk amalan khusus berarti tidak ada ya Pak Ustadz, tidak ada amalan khusus. Dan untuk Bu Ita, ya Bu Ita, kita sudah mengingat Allah tapi kadang-kadang hatiku masih bakato-kato, ya, masih bau unek-unek. Wajar ya Pak Ustadz ya. Berarti inti dari kesimpulan dari Pak Ustadz tadi, pertanyaan Pak Ustadz tadi itu, kalau kita mengingat kepada Allah, itu kan ini akal ya. Yang mengingat akal ya Bu ya. Berarti sebelum kita mengingat itu, kita harus punya kedekatan rasa dulu di hati. Makanya orang Minang memakai istilah raso dibawa naik, dari hati ke kepala, raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Setelahnya tiba di kepala dibawanya ke hati balik. Jadi muaranya di hati. Kalau kita punya kedekatan hati, kita akan gampang mengingat. Ibu-ibu kalau tidak ada hati, jauh dah di rumah mungkin tidak katakan lagi udah, pasti kan, ya kan. Begitu pulau Balanjo. Di kadai ko minyak goreng ko sekian harganya, orangnya ramah-ramah gitu kan. Dapat kedekatan hatinya. Makanya wah ingat jo kadai itu taruh. Seperti itulah kira-kira ya. Mengingat kepada Allah. Bagaimana cara untuk mendapatkan kedekatan hati itu supaya kita bisa gampang untuk mengingat hati, tidak berkata-kata untuk mengingat Allah kan. Satu, kita harus mengakui dulu keagungan, kebesaran, kemuliaan dan keberkahan Tuhan itu sendiri. Satu. Nah, satu contoh sih ibu-ibu ya. Tidak perlu awak dicabut itu, tidak perlu mata awak dihilangkan dong. Tangan awak kau sih ibu-ibu. Kalau tidak dipatahan siku kau dari Tuhan kau membuatnya mati awak. Batu tidak bisa makan dah. Baca makannya tidak mau patah mah. Kamu apa ya? Baca menyuak ya. Maka dipatahan lah dari Tuhan baru bisa awak makan. Kalau tidak dipatahan mungkin ke orang sebelah apa ya? Iya kan? Begitu. Kalau kita mengakui dan meyakini kekuasaan dan keagungan Allah, tidak Pak Ustadz ya? Berarti gampang hati wak lah melekek, daya ingat wak pasti akan tinggi. Bisa dipahami ibu-ibu? Bisa ya ibu-ibu ya? Sumara Islam? Sajwa di hati. Takbir? Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari ibu-ibu, silakan. Ada ibu-ibu di sisi kiri ada? Ada? Kanan? Ada? Tidak ada ibu-ibu? Tidak ada? Oke. Kalau tidak itu kami, saya bertanya berdua oleh ibu-ibu mencari lihat kami berdua. Ya, satu pertanyaan. Tema awak tadi apa Ustaz? Pentingnya mengingat kepada Allah. Tadi Bu Des lah bertanya, ada ndak amalan khususnya? Ndak ada Pak Ustaz ya. Betul itu tadi. Dato Bu Ida ya Bu ya? Iya Bu Ida. Bu Ita. Bu Ita. Bu Ita. Kadang awak mengingat Allah, tapi hati masih istilahnya kau sudah menggilang lado, kau terpecik, kata lingo, kau ngek-ngek gitu kan. Jadi satu pertanyaan di dalam Al-Quran itu kan beberapa kali dijelaskan zikru ilallah ya. Ingatlah kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Kalau ditelaah, kenapa kita harus ingat kepada Allah tadi? Betul. Kan? Tentu ada dasarnya, betul. Ada tujuannya. Nah, yang jadi problemanya di masyarakat kini, Mbak kece-kece Ustadz tadi ataupun yang disampaikan di Ibu tadi, memang kadang-kadang ada yang sholat 5 kali sehari semalam, tapi implementasinya dalam kehidupan seperti orang yang tidak sholat, enggak Bu ya? Ya kan? Betul. Ya. Ada orang yang punya harta banyak, tapi tidak peka terhadap orang-orang yang tidak mampu, artinya enggan untuk saling berbantu. Ada orang-orang yang rajin berpuasa Senin Kamis atau puasa sunat wajib segala macam, tapi kelakuannya kakobeh bahasa Minangnya tidak mencerminkan kepada implementasi ibadahnya tadi. Ada orang nalar 100 kali naik haji berarti ya, tapi kadang-kadang pulang dari Mekah tuh perangainya asal molojo udah Z yang sebelumnya jadi artis ini ya. Itu tuh adakah yang salah dalam insan orang tadi itu Ustaz? Terima kasih kepada pembacara kita dan juga seluruh pemirsa Padang TV dan juga
Majlis Taklim dari Pasinan Tiga, memang semua itu tergantung kepada niat kita. Memang dalam Nabi telah menegaskan innamal a'malu bin niat, semua sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, kalau kita niatkan semua itu karena Allah dan karena Rasulnya, maka di samping kita mendapatkan sesuatu itu dan juga mendapatkan ridho Allah dan mendapat syafaat Rasul. Tapi wa man kanat hijratu lidunya au imra'atin yankihuha yusibuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Kalau niatnya kita cuma saya ibadah ini supaya dapat menantu apa kok? Ya sekedar dapat menantu sih. Lah dapat menantu, yalah ridho Allah dak dapat. Kan itu kan. Ambo rajin sholat kok. Mohon maaf Bu Majlis Taklim ya. Ambo rajin sholat kok ibu-ibu kok supaya dibelian namanya ya udah. Nah, itu. Kira lah terbelian namanya. Yalah lah. Dak dapat ridho Allah. Itu barangkali yang sering terjadi. Kan itu kan, kalau ya kita host kita udah nikah. Untuk yang pertama lah Pak. Yang kedua lo nado rencana lah Pak. Sebabnya gitu persoalannya Pak. Di samping ambo sangat mencintai orang rumah ambo, ambo ndak takut orang rumah ambo, cuma orang rumah ambo emang gak bagak daripada ambo sekete. Itu hadirin, barangkali itu yang perlu kita benahi. Jadi Nabi sudah mengingatkan, kalau kita karena beribadahnya, karena sholat, karena puasanya, atau karena hajinya, cuma lidunya, karena utusan, karena dunia aja, ya dapat dunia udah, gak dapat ridho Allah dan juga gak dapat syafaat Rasul, maka hidupnya pun tidak akan ada ketentraman. Itulah. Kita jujur aja manusia, kadang sholat duha contoh yang diharapkan cuma rezeki. Dapat udah rezekinya hilang sholatnya. Kadang cuma ingin cari jabatan sholat tahajud. Udah dapat jadi RT atau RW, udah sholat tahajud hilang. Itu karena lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Mari kita belajar. Kita niat karena Allah dan Rasulnya, di samping kita dapat sesuatu yang kita cari dan juga dapat ridho Allah, maka hidup kita menjadi tentram. Dan juga dapat syafaat Rasul, bimbingan Rasul. Itu kan sering kita, mudah-mudahan salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasul agar senantiasa kita mendapat syafaatnya. Syafaat dari mana? Kamu niatnya aja, segala perbuatanmu niat bukan karena aku, kata Rasulullah, karena niat harta, niat wanita, atau niat jabatan, atau niat yang lain, yaitu yang kamu dapatkan. Ya udah itu aja. Maka syafaat Rasul, bimbingan Rasul tidak turun. Ini yang perlu kita benahi dan perlu kita luruskan. Ya, kalau ke sholat duha aja, tidak usah mikir bareh agak kurang sholat duha suntah, bareh agak kurang kok, atau jatah belanja lah kurang gitu kan. Sama seminggu lah, biasa belanja seminggu kok taruhlah 300. Iko masuklah tinggal 100, tambah sholat duha dulu. Mudah-mudahan besok tambah lo 200. Itu kalau itu niatnya, yaitu yang kita dapatkan. Tapi kalau ke sholat duha aja, nggak usah dipikir itu. Itulah. Kalau ke sholat tahajud aja, nggak usah dimikirkan. Kadang-kala anak mau masuk TNI, Polri, sholat tahajud. Lah terima anak, udah hilang tahajud lah. Nah itu ya itu bagaimana kita mau dapat ridho Allah, hidup tentram, mau bagaimana mendapat syafaat Rasul, bimbingan Rasul, kalau cuma niatnya kita karena itu barangkali ya. Mari kita bersama-sama dengan Sumara Islam ini
untuk membenahi balik niat. Kadang orang gampang ngomong lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kadang orang nyumbang pun kadang hamba Allah. Ya kalau cuma 10.000 hamba Allah. Kalau agak 300.000 baru bisa buat namo. Karena kalau tidak sebut namo merasa rugi rasanya. Tapi kalau 5.000 hamba Allah. Kalau 300 baru dari si anu. Itu masih kan kayak seperti itu pada umumnya. Kalau ya mudah-mudahan dengan Suara Islam berubahlah. Walaupun 5.000 sabuk nama awak. Si A, si B. 10.000 sabuk juga. Itulah. Wah kadang-kadang 300.000 dari sabuk tersinggung awak. Nah itu masih belum bisa. Mudah-mudahan kita bisa ke depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bisa dipahami ibu-ibu? Bisa dipahami ibu-ibu? Suara Islam. Alhamdulillah. Sajuk di hati. Takbir. Allahu Akbar. Nah, luar biasa pengajian kita hari ini ke ibu-ibu. Mudah-mudahan kita bisa mencerna, memahami apa yang diberikan oleh Al-Ustadz kita tadi. Kenapa demikian? Al-Ustadz kita ini sebenarnya unik ya. Kenapa unik? Kalau saya dengar dari paparan analogi beliau berbahasa, kayaknya Bapak Ustadz kita ini bukan orang Minang ya? Bukan Pak? Bukan orang Minang berarti ya satu. Tapi bisa bahasanya itu dipahami oleh kita yang mendengarkan. Ya. Kedua, beliau adalah orang yang low profile. Tiga, nama beliau itu cocok dengan nama untuk yang memberikan tausiah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya Bu ya, lurus benar ya Bu ya. Itu untuk dari segi agamanya Bu, untuk pulang jangan begitu ya Bu. Ya, pulang harus berkelok ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita menjadi bahan pencerahan bagi kita. Amin. Ya, dan terima kasih juga untuk Pak Ustadz yang sudah sama-sama berkenan memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita dan ibu-ibu majelis taklim kita. Baik, demikian acara program Suara Islam kita pada kesempatan hari ini. Ya, jangan lupa nanti kita saksikan bagi kita yang tidak bisa menyaksikan secara siaran di televisi, kita juga bisa menyaksikan secara live streaming atau di YouTube ada juga. Nanti klik aja www.padangtv.co.id ya, atau tulis saja Padang TV ya, langsung keluar dia itu. Ya, bisa ibu-ibu ya. Suara Islam. Alhamdulillah. Sajuk di hati. Takbir. Allahu Akbar. Oke, terima kasih untuk semuanya. Baik pemirsa di rumah, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Suara Islam. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita insya Allah akan berjumpa lagi, tentu akan membahas bermacam-macam persoalan-persoalan keagamaan yang akan kita sampaikan sini untuk menjadi bahan pencerahan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin. Di akhir kata saya Rizky Hamdani sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon pamit, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Islam. Alhamdulillah, sajuk di hati. Takbir, Allahu Akbar. Kita saksikan penampilan dari tim Rebana Pasianantigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golah gae, oi jalanlah batungke, ko pancalian, labanya nan sase. Jikolah gae, oi jalanlah batungke, ko pancalian, labanya nan sase. Gigi garaman, api tinggal ure, itu tandonyo malaikat mandake. Gigi garaman, api tinggal ure, itu tandonyo malaikat mandake. Ikulah gae, oi jalanlah batungke, ko pancalian,
banyak nan sase. Jika olah gae, oi jalanlah batungke. Ko pancalian, lah banyak nan sase. Gigi garaman, abi tinggal ure. Itu tandonyo malaikai mandake. Gigi garaman, abi tinggal ure. Itu tandonyo malaikai mandake. Wahai dun sana, tolan saudara, turui perintah ayah jo bundo. Wahai dun sana, tolan saudara, turui perintah ayah jo bundo. Iyalah itu sembahyang nan limo, supaya Allah sayang pada kita. Iyalah itu sembahyang nan limo, supaya Allah sayang pada kita. Tolah gae, oi jalanlah batungge. Ko pancalian, lah banyak nan sase. Jika olah gae, oi jalanlah batungge. Ko pancalian, lah banyak nan sase. Gigi garaman, abi tinggal ure. Itu tandonyo malaikai mandake. Gigi garaman, abi tinggal ure. Itu tandonyo malaikai mandake. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, makin perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Rumah sakit kau dirikan, orang sakit kau abadkan. Rumah sakit kau dirikan, orang sakit kau abadkan. Anak yatim kau santuni, orang miskin kau kasihi. Anak yatim kau santuni, orang miskin kau kasihi. Bom atom kau ledakkan, semua jadi berantakan. Bom atom kau ledakkan, semua jadi berantakan. Bingung, bingung ku memikirnya. Perdamaian, 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 perdamaian.
makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung kau memikirkan. Wahai kau anak manusia, ingin aman dan sentosa. Wahai kau anak manusia, ingin aman dan sentosa. Tapi kau buat senjata, biaya berjuta-juta. Tapi kau buat senjata, biaya berjuta-juta. Banyak gedung kau dirikan, semua jadi berantakan. Banyak gedung kau dirikan, semua jadi berantakan. Bingung, bingung ku memikirnya. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.